Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait pelajar yang ikut turun pada aksi demo yang terjadi kemarin di depan gedung DPR MPR. Saya tadi sebelum jeda ke Bu Putu dulu bahwa tindakan seperti apa sih nantinya kemudian dilakukan oleh KPAI begitu untuk sebagai langkah preventif. Kalau tadi Pak Agus sempat menyebutkan banyakin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah supaya siswa tersebut yang hari-hari ini aja. Hari ini aja. Kalau dari KPAI sendiri sudah ada tindakan apa saja yang nantinya dilakukan begitu? Ya, artinya selain koordinasi ya dengan Kemendikbud, yang penting adalah bagaimana ini menjadi peluang pembelajaran untuk berdemokrasi yang baik. Bagaimana kemudian upaya sekolah-sekolah ya untuk kemudian memastikan bahwa hak mereka untuk menyalurkan pendapat itu ada yang cara-cara yang lebih edukatif ya dibanding kemudian turun ke jalan yang tidak jelas sampai sejauh mana mereka perjuangkan, siapa yang akan mengontrol dan lain sebagainya. Kekhawatiran kita adalah secara psikologi massa yang terjadi pada saat di lapangan itu dinamikanya luar biasa. Maka kemudian ada dua isu yang kita sekarang kuatkan, ada advokasinya adalah bagaimana penanganan terhadap anak-anak ini. Karena kan memang kalau bicara penanganan tentu saja kan ini juga menyulitkan, dalam arti posisi juga aparat juga sulit karena yang dihadapi adalah sekelompok anak yang berseragam sekolah kan gitu ya. Terlepas dari ada upaya-upaya penyusupan dan lain sebagainya, itu kan butuh pembuktian. Tapi kemudian pada saat itu aparat dihadapkan pada sekelompok anak-anak yang disinyalir besar, dan saya yakin juga karena memang pada saat itu sekolah juga mengatakan bahwa mereka turun dari kereta dan benar mengatakan bahwa itu adalah siswa-siswa mereka, artinya itu terjadi. Saya juga melihat sendiri seperti itu. Nah, intinya adalah penanganan oleh aparat jangan sampai kemudian melakukan kekerasan, karena kan itu ada protap-protap bagaimana menghadapi anak dan lain sebagainya. Nah, himbauan selanjutnya adalah bagaimana peran dari sekolah ya untuk memastikan bahwa mereka tidak turun ke jalan kembali. Saya khawatir karena ini kalau tidak diantisipasi dengan cepat, daerah-daerah lain akan mulai. Tadi saya baru diberitahu di Medan juga sudah mulai turun ke jalan anak-anak sekolah tersebut. Nah, ini tentu saja harus segera dilakukan upaya antisipasi, jangan sampai kemudian menular ke daerah-daerah yang lain. Sekolah harus tetap kooperatif, harus cepat untuk menanggulangi ini, tentu saja bekerja sama dengan orang tua, karena kalau tanpa keterlibatan orang tua akan sulit. Nah, saya berharap ke depan lagi ada ruang-ruang yang terbuka untuk komunikasi bagaimana masalah negara ini yang bisa mereka ambil partisipasi sampai sejauh mana anak bisa memikirkan atau peran mereka bisa ikut dalam partisipasi terkait masalah-masalah negara. Ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Artinya ruang-ruang ini yang kemudian memberikan peluang kepada mereka untuk mempersepsikan dengan cara yang salah apa yang terjadi di negara mereka. Nah, ini yang kita agak gagap untuk menyikapinya, sehingga pada saat kejadian mahasiswa sehari sebelumnya ini kemudian dicontoh dengan baik oleh mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang membahagiakan ya dalam tanda kutip, karena ini sebagai eksperimen atau pengalaman baru bagi mereka untuk bagaimana sih rasanya ikut turun ke jalan. Kemarin juga dari pengakuan mahasiswa kemarin, mereka sudah mulai ikut pada saat demonstrasi mahasiswa. Dan pada saat mulai sudah agak ketegangan mulai tinggi, mereka juga ikut turun begitu. Beberapa anak yang pulang sekolah kemarin. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kita harus jelas bagaimana menyikapi isu ini dengan bijak, jangan sampai kemudian anak-anak tersebut jadi korban padahal mereka nggak tahu apa yang diperjuangkan, kan begitu. Baik. Pak Agus, kalau dari kebijakan publik ini harusnya idealnya seperti apa sih yang nantinya langkah yang harusnya diambil tepat sasaran begitu? Gini, ini bukan soal kebijakan deal dan sebagainya. Ini adalah ada persiapan politik ya. Ini nggak ada hubungannya sebetulnya kalau menurut saya antara ya demo nih anak-anak jangan. Ini soalnya tujuannya, goalsnya jelas secara politik. Tapi yang saya sayangkan mengapa menggunakannya sampai ke anak-anak. Biasanya itu ada mahasiswa di seluruh dunia itu mahasiswa. Ya kan, kalau anak-anak diajukan itu sudah berbahaya. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu yang di aparat keamanan kan juga terbelah. Nah, ini sekali lagi ini isu politik. Kita tidak bisa lihat hitam putih. Nah, tapi tolong jangan dikorbankan anak-anak. Untuk mencegah itu tadi, mulai hari ini
ada kegiatan ekstrakurikuler yang dia sekolah, dia absen. Kalau tidak, dia dikenakan sanksi. Persoalannya di daerah-daerah remote ini kan orang tua juga suami istri kerja dan sebagainya, tidak karena dicari uang dan terbatas, itu yang sulit. Tetapi harus aparat keamanan disebar sampai ke bawah. Karena kalau tidak, karena ini isunya isu politik. Belajar demokrasi oke, tapi ini masih anak-anak di bawah 18 tahun. Kalau sudah mahasiswa, silahkan saja. Ya, lalu harus ada tata cara mengaturnya di lapangan, terutama aparat keamanan. Karena penumpang gelap ini di sini menunggu semua. Ketika ada martir, itu selesai, kita rame pasti. Nah, sekarang bagaimana menjaga itu? Nah, saya mohon please siapapun yang bermain di sini jangan pakai anak-anak. Dan untuk menjaganya, sekolah, KPAI dan semuanya, dan tolong mungkin KPAI ketemu Pak Menkominfo, mohon minta tracking siapa yang menghasut itu pertama kali, dicari. Lalu aparat keamanan harus turun. Karena kalau tidak itu akan terus menerus. Ini adalah proses politik yang kritikal sekarang karena tanggal 1 pelantikan anggota DPR, tanggal 2 presiden. Kita tahu kemarin pemilihan presiden kan juga tidak mulus. Nah, jadi artinya juga banyak hal-hal yang sedang mengadu-ngadu posisi Pancasila dan sebagainya. Ini ke depan kalau saya tidak melihat ini bagaimana ya, tapi tolong barengan nahannya, karena kalau tidak lepas satu ini berbahaya. Dari dampak seperti kejadian-kejadian ini, kalau Pak Agus sendiri melihatnya akan seperti apa jika memang tidak bisa kalau ada tidak dijaga dengan baik, baik yang ide berdemo maupun aparat yang menjaga tidak berhati-hati, lolos, ada korban meninggal. Ini sangat kayak penumpang gelap ini syarat di sini, banyak sekali, ya. Dan ini jangan sampai mengorbankan anak, karena begitu ada korban di anak-anak, itu sangat. Tadinya kan mahasiswa diincernya, sekarang didorong anak. Saya agak kaget kenapa lalu anak-anak dipakai, ya. Ini harus, jadi makanya mulai hari ini atau besok lah itu kegiatan full di sekolah, apapun itu, dan diabsen dengan ketat. Bahwa anak yang tidak ada langsung dicatat, lalu dikasih sanksi, dan kita kepala sekolah tahu bahwa ini tidak ada. Jadi kalau ada apa-apa, dia ada di sana. Dia tidak mengikuti aturan ini. Itu nanti prosesnya panjang. Karena kalau tidak ada yang menjaga dari semua sektor, saya terus terang khawatir. Itu aja. Baik. Karena ini bukan proses biasa yang perlu kebijakan ini. Nah, perlu. Ini di lapangan. Bagaimana saling bermain di lapangannya. Baik. Bu Putu, kalau aksi demonstrasi pelajar ini lebih bisa kita mengambil garis bahwa ini akan lebih berbahaya jika nantinya ada satu hal yang disebutkan tadi begitu. Harusnya seperti apa sih, Bu? Jadi kejadian ini kan rata-rata dilakukan setelah sekolah, ini juga yang menyulitkan posisi pihak sekolah. Artinya pada saat jam sekolah mereka tetap berada di sekolah. Yang kita sulit untuk mengontrol pada saat mereka mengagendakan kegiatan atau aksi ini di luar atau setelah jam sekolah. Maka itu yang kemudian di luar kontrol dari sekolah. Dan ini kemudian yang harus beralih kepada orang tua. Nah, kondisi inilah kemudian yang menyulitkan pada saat sekolah kemarin seperti kelabakan juga ya. Karena kan mereka berharap anak sudah kembali ke rumah dong, karena kan itu sudah sekarang Bu, sudah sekarang hari ini itu. Turun malam ini, sore ini dinas kumpulkan, katakan besok buat kegiatan apa. Oke, soal biaya bisa tanyakan nanti kemana-kemana. Tapi ada di sekolah besok. Tapi batas waktu di sekolahnya itu yang jadi masalah. Katakan sore lah. Kan orang tua pulang Jepangnya bikin kegiatan, lalu ada yang absen. Nah, karena orang tua di daerah itu nggak mungkin, Bu. Kalau orang tua kelas menengah atas mungkin, tapi kelas bawah tidak mungkin kita menyerahkan itu kepada orang tua, itu sangat tidak mungkin. Berarti memang dari pihak sekolah ini memang harus benar-benar membuat selama mungkin beberapa hari ke depan ini sampai situasi kita lihat aja harus dengan orang tua. Menjelang tanggal 20 ribut lagi begini harus lagi. Karena kalau enggak susah ngawasin. Banyak sekali, berapa juta saya nggak tahu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.